Kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945. Soekarno, Hatta. Setelah sekian lamanya Nusantara dijajah oleh bangsa asing seperti Portugis, Belanda, dan terakhir oleh bangsa Jepang, pada tahun 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamirkan kemerdekaannya untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Semua itu tidak lepas dari perjuangan para pahlawan kita yang rela berkorban jiwa dan raga, seperti contohnya Pattimura, Tuanku Imam Bonjol, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi lainnya. Dengan terbentang luasnya wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hampir seluruh wilayah di tanah air pernah dijajah oleh bangsa asing. Tapi tahukah Anda, ada beberapa wilayah di Indonesia yang tidak pernah sekalipun dijajah. Di antaranya adalah Kerajaan Buton, Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan Barat, Bali, sebagian besar Sulawesi, Kesultanan Bima, dan Kesultanan Ternate dan Tidore. Dalam kesempatan kali ini, Jangka Pena akan membahas salah satu wilayah yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing, yaitu Kerajaan Buton. Terletak di sebelah kanan bawah Pulau Sulawesi, sekarang lebih tepatnya di Sulawesi Tenggara, Kerajaan Buton yang telah berdiri sejak abad ke-12 memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas, meliputi Wakatobi, Bau-Bau sampai Kabupaten Buton. Di saat bangsa Portugis dan Belanda telah melakukan ekspansi ke Maluku untuk mencari rempah-rempah, mereka terlebih dahulu akan singgah di Kerajaan Buton. Karena Buton adalah wilayah yang sangat strategis, bangsa asing saat itu melihat Kerajaan Buton begitu besar dan kuat, sehingga mereka berpikir dua kali untuk menyerang kerajaan tersebut. Daripada akan kalah dan kesulitan mendapatkan rempah-rempah jika berusaha menjajah, mereka pun lebih baik untuk menjalin kerjasama dengan Kerajaan Buton. Sangat strategisnya Kerajaan Buton, sehingga banyak kapal-kapal asing yang membangun relasi dengannya. Kerajaan ini memiliki angkatan perang yang sangat kuat, khususnya armada lautnya. Kesultanan Buton juga membangun benteng pertahanan yang kini menjadi benteng terluas di dunia. Dibangun pada tahun 1634 pada masa pemerintahan Sultan Labuke dengan panjang 2.740 meter. Benteng ini dirancang untuk melindungi wilayah seluas 400.900 meter persegi dan dilengkapi dengan 16 bastion atau menara pengintai dan 12 pintu gerbang. Hal itu diperuntukkan untuk menjaga kedaulatan kesultanan dari pihak musuh yang mencoba untuk menyerang. Terbukti dengan berkali-kalinya VOC saat itu selalu gagal dalam upaya menaklukkan Kerajaan Buton. Kerajaan Buton berganti menjadi kesultanan bersamaan dengan pelantikan Laki Lapunto sebagai Sultan Buton pertama pada tahun 1538 dengan gelar Sultan Muhammad Isa Kaimuddin Khalifatul Khamis. Pergantian tersebut dipengaruhi karena masuknya para pedagang dari Arab ke Buton. Disertai luasnya penyebaran agama Islam, Kerajaan Buton semakin berkembang dan mencapai masa kejayaan pada abad ke-17. Kekuasaan tertinggi di Kerajaan Buton dipegang oleh Sultan, dengan ditopang oleh dua golongan bangsawan tertinggi, yaitu Walaka dan Kaumu. Bangsawan Walaka memiliki peran penting di pemerintahan sebagai pengawas pemerintahan yang dijalankan oleh Sultan. Kewenangan pemilihan dan pengangkatan Sultan, akan tetapi seorang Sultan wajib berasal dari bangsawan Kaumu. Untuk memudahkan strategi pemerintahan, Buton menjalankan sistem desentralisasi yang disebut dengan Kadi. Kadi adalah 72 wilayah kecil yang berada di bawah pemerintahan Kesultanan Buton.
Beberapa jabatan yang ada di struktur pemerintahan Buton adalah Menteri Besar atau biasa disebut dengan Bonto, Bontona atau Menteri, Sekretaris Sultan, dan Kepala Sio Limbona. Kesultanan Buton sangat kental dengan agama Islam. Itu terlihat dari mulai sistem pemerintahannya yang mana dikepalai oleh seorang sultan, corak arsitektur bangunannya, dan juga terdapat banyak ulama-ulama Islam yang sangat berpengaruh bagi kesultanan. Undang-undang kerajaan Buton disebut dengan Murtabat 7, suatu ajaran yang sangat populer dalam ilmu tasawuf. Undang-undang ini mengatur tugas, fungsi, dan kedudukan perangkat kesultanan. Pada masa itu juga, Kesultanan Buton memiliki hubungan yang sangat baik dengan kerajaan Konawe, Luwu, Muna, dan kerajaan Majapahit. Kesultanan Buton juga memiliki mata uang sebagai alat tukar dalam aktivitas ekonomi yang disebut kampua. Alat tukar ini terbuat dari kapas, dipintal menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain secara tradisional. Memiliki panjang 17,5 cm dan lebarnya 8 cm. Dari segi keamanan kesultanan, Buton mempunyai sistem pertahanan yang berlapis, yaitu 4 Matana Sorumba atau biasa disebut Wabula, 8 Dewa, Watu Motobe, dan Mawasangka, 4 Barata yaitu Wuna, Tiworo, Kulisusu, dan Kaledupa, serta 4 orang bisa Patamiana atau biasa disebut pertahanan kebatinan. Sebelum Islam masuk ke Buton, Kerajaan Buton telah memiliki beberapa era yang dimulai dari tahun 1332 hingga tahun 1542. Selama rentang waktu ini, Buton diperintah oleh 6 orang raja. Sedangkan pada periode Islam dari tahun 1542 hingga tahun 1960, Buton diperintah oleh 38 sultan. Kesultanan Buton berakhir pada tahun 1960. Dan sultan terakhir yang berkuasa di Buton adalah Sultan Muhammad Falihi Kaimuddin. Setelah kemerdekaan pada 1945, seluruh kerajaan Nusantara termasuk salah satunya Kesultanan Buton dipersatukan dan berganti nama menjadi Indonesia. Pada waktu itu, tepatnya pada awal Februari 1950, Presiden Insinyur Soekarno menggelar pertemuan besar di Malino, Sulawesi Selatan, dengan mengundang seluruh raja se-Sulawesi yang dihadiri oleh Sultan Andi Mapanyuki sebagai Raja Bone dan Andi Pangerang Petarani, Gubernur Afdeling Makassar. Sedangkan Kesultanan Buton diwakili oleh Sultan Laode Muhammad Falihi. Pada pertemuan tersebut, Presiden Soekarno membujuk Sultan Laode Falihi agar Kesultanan Buton masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Presiden Soekarno menawarkan Kesultanan Buton dengan menjadi salah satu wilayah istimewa seperti Yogyakarta dan Aceh. 15 Januari 1951, penyerahan kekuasaan tertinggi dilakukan oleh anggota-anggota Swapraja Buton dan disaksikan Kepala Daerah Sulawesi Tenggara Abdul Razak Bagindo Maharaja Lelo, dan Kesultanan Buton pun berakhir. Tahun 1952, Buton menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara atau Susultra yang terdiri atas 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya Ujung Pandang dan Kabupaten Sulawesi Tenggara bekas wilayah Kesultanan Buton dengan ibu kota di Bau-Bau atau Buton. Pada 1960, Kabupaten Sulawesi Tenggara dimekarkan menjadi 4 kabupaten, yaitu Buton, Muna, Kolaka, dan Kendari. Selanjutnya di tahun 1962, Sulawesi Tenggara menjadi sebuah provinsi dengan ibu kota Kendari. Terbukti oleh sejarah bahwa ada beberapa kerajaan di Indonesia yang sangat perkasa di masanya, sehingga berkali-kali pihak asing selalu gagal untuk menaklukkannya. Sisa-sisa sejarah kemasyhuran Kesultanan Buton masih bisa dinikmati hingga saat ini, dan juga menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Tidak hanya terkenal dengan panorama alamnya, Indonesia juga pernah mempunyai suatu peradaban yang sangat disegani oleh dunia. Salah satu semboyan Presiden Soekarno yang paling terkenal, ia pernah berkata, "Jas merah," yang artinya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.